And so I think that was something that the president spoke to in his call with Prime Minister Netanyahu, is that we do want to see these crossings open. Kerem Shalom has been closed for, I think, a bit now. So we do want to see more aid be able to get through these crossings. That is a commitment that the Israeli government has made that they will. Again, we are continuing to monitor the situation on the ground. To Laura's question earlier, we know land routes are the best, most effective, efficient way to get humanitarian aid in, and we know that the humanitarian situation in Gaza is dire. Palestina menang telak di Majelis Umum PBB. Militan Palestina melawan serangan tentara Israel di Rafah dan siapkan taktik jitu serangan canggih untuk lenyapkan IDF yang sudah bertahun-tahun menindas rakyat Palestina yang tak berdosa. חטופים כמשימה מרכזית לביתם מהר ככל הניתן, ובמקביל אנחנו ממשיכים לפעול באופן מבצעי ברצועת עזה ונמשיך לעשות זאת. This is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, studi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi sindonews.com, Palestina menang telak di Majelis Umum PBB. Palestina telah meraih kemenangan yang signifikan di Majelis Umum PBB dengan mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara anggota. Keputusan ini telah menggemparkan dunia internasional dan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina yang merindukan kemerdekaan. Palestina telah mencapai kemenangan besar di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. Dalam suatu resolusi yang diadopsi oleh mayoritas besar, dunia telah mengakui hak Palestina untuk mempertahankan diri dan menentang penindasan yang telah berlangsung bertahun-tahun oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Ini adalah kemenangan telak bagi Palestina, dan sebuah langkah maju yang signifikan dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kedaulatan. Militan Palestina telah berjuang dengan gigih melawan serangan tentara Israel di Rafah. Mereka telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi agresi yang brutal dan tidak proporsional. We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues, end the occupation, and allow for the realization of a two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan menyerah, bahwa mereka akan terus berjuang untuk tanah air mereka, untuk kebebasan mereka. Militan Palestina telah mempersiapkan taktik jitu dan serangan canggih untuk melawan IDF. Mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu dan telah mengembangkan strategi baru yang dirancang untuk mengejutkan dan mengalahkan musuh mereka. Mereka telah memanfaatkan teknologi modern dan taktik gerilya tradisional untuk menciptakan pendekatan yang unik dan efektif dalam perang mereka melawan penindasan. IDF telah menindas rakyat Palestina yang tak berdosa selama bertahun-tahun. Mereka telah menggunakan kekuatan militer yang luar biasa untuk mengekang dan menindas rakyat Palestina, seringkali dengan impunitas. اللي صار معنا برفح انه صار في قصف في منطقة الشبور، كتر الخوف والرعب وقلة الأكل وقلة المعاناة وقلة المية وقلة الحمامات، فيش ولا أي حاجة هناك، وكانت اليهود بتقصف مكان من مكان ورجعنا لمستشفى شهداء الأقصى من كتر القصف والطخ اللي كان علينا. Namun, dengan kemenangan ini di PBB, dunia telah mengirim pesan yang jelas bahwa tindakan semacam itu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that
justice prevails for the Palestinian. Rakyat Palestina telah menderita di bawah penindasan IDF selama terlalu lama. Mereka telah kehilangan rumah dan tanah mereka telah kehilangan anggota keluarga dan teman-teman mereka. Mereka telah hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, tidak pernah tahu kapan serangan berikutnya akan datang, atau dari mana. Namun, mereka telah bertahan, dan mereka telah terus berjuang. Militan Palestina melawan serangan tentara Israel di Rafah. Dalam upaya mempertahankan hak-hak mereka, militan Palestina telah melawan serangan tentara Israel di kota Rafah, yang merupakan salah satu wilayah konflik paling sengit di Palestina. Keberanian dan ketekunan pejuang Gaza telah memainkan peran penting dalam mengusir pasukan Israel yang telah lama menindas mereka. Solidaritas global terhadap Palestina. Solidaritas global terhadap Palestina semakin meningkat, dengan banyak negara mengutuk tindakan Israel dan mendesak pembebasan Palestina. I share to underscore our deep engagement and commitment to working with Israelis, Palestinians, and partners across the region to resolve this conflict. Dukungan internasional yang semakin meningkat adalah bukti bahwa dunia telah bangkit melawan penindasan yang dilakukan oleh IDF terhadap rakyat Palestina. Sejarah konflik Israel-Palestina, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab Palestina. Namun, konflik terus berlanjut dan eskalasi kekerasan terjadi di berbagai wilayah, termasuk Rafah. Dampak penindasan terhadap rakyat Palestina yang tak berdosa telah menjadi korban dari tindakan kekerasan dan pendudukan yang dilakukan oleh IDF selama bertahun-tahun. Mereka telah menderita dan mengalami perpindahan paksa, kehilangan rumah dan tanah, serta pelanggaran hak asasi manusia. Harapan untuk kemerdekaan Palestina, melalui perjuangan yang gigih, Palestina telah menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan yang dihadapi. Rakyat Palestina berharap dapat hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat, bebas dari penindasan dan pendudukan. Peran organisasi internasional, termasuk PBB, telah berperan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina dan mendukung perjuangan mereka. Melalui dukungan ini, Palestina telah mendapatkan pengakuan dan dukungan global yang semakin kuat. We always relied on the support of Indonesia, and Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Perdamaian dan rekonsiliasi. Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, upaya rekonsiliasi antara Israel dan Palestina perlu dilakukan. Dialog dan negosiasi yang konstruktif menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Harapan untuk masa depan, meskipun konflik yang kompleks dan sulit, harapan masih ada untuk masa depan yang lebih baik bagi Palestina dan Israel. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, perdamaian dan keadilan dapat tercapai. Kesimpulan, Palestina telah meraih kemenangan penting di Majelis Umum PBB dan melawan serangan tentara Israel di Rafah. Pejuang Gaza telah mempersiapkan taktik jitu dan serangan canggih untuk menghadapi IDF yang telah lama menindas rakyat Palestina yang tak berdosa. Solidaritas global terhadap Palestina semakin meningkat, dan harapan untuk kemerdekaan dan perdamaian masih ada. Namun, mereka telah bertahan, dan mereka telah terus berjuang. Kemenangan ini di Majelis Umum PBB adalah bukti dari kekuatan dan ketahanan rakyat Palestina. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak akan dipatahkan, bahwa mereka tidak akan menyerah. Ini adalah bukti bahwa mereka akan terus berjuang sampai mereka mencapai keadilan dan kedaulatan yang mereka cari. Militan Palestina telah berjuang dengan gigih melawan serangan tentara Israel di Rafah.
Mereka telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi agresi yang brutal dan tidak proporsional. Mereka telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan menyerah, bahwa mereka akan terus berjuang untuk tanah air mereka, untuk kebebasan mereka. החשיבות של תיאור רפיח ביכולת לפגוע בכוחות חמאס הפועלים בה ובצורך לפרז את רצועת עזה. Militan Palestina telah mempersiapkan taktik jitu dan serangan canggih untuk melawan IDF. Mereka telah belajar dari pengalaman masa lalu dan telah mengembangkan strategi baru yang dirancang untuk mengejutkan dan mengalahkan musuh mereka. Mereka telah memanfaatkan teknologi modern dan taktik gerilya tradisional untuk menciptakan pendekatan yang unik dan efektif dalam perang mereka melawan penindasan. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them.